Hasan menjelaskan bahwa Prabowo dan Macron akan menggunakan stairlift untuk naik ke Candi Borobudur saat kunjungan kenegaraan di Magelang, Jawa Tengah. Ini loh salah satu yang dulu pernah tak khawatirkan sebagai rakyat. Begawan ini, kalau presiden usianya sudah kelewat manula, dilalah tamu negaranya juga masih muda, jomplang. Tapi kok ya permintaannya kok aneh-aneh. Jadi rencananya besok atau lupa itu kapan ya, Mas Macron yang presiden Prancis itu loh. Ya tak celuk Mas Macron aja biar gampang nangkepnya. Karena masih masih milenial, mau datang ke Indonesia. Rencananya dia mau mengunjungi Borobudur, Candi Borobudur. Lah dugaan Begawan ini banyak ngompoles tahu toh, buat sampai ke puncak candi itu, di ujungnya yang paling tinggi Puncit itu kan unda-undaannya banyak itu tangganya itu, banyak banget. Walau kalau manula ya bisa menggeh 2 kali. Loh, bagaimanapun buat orang seusia presiden kita, Pak Prabowo ini berat banget untuk meniti tangga sampai ke puncak. Usianya sudah 73 tahun. Menapai tangga sampai 360 itu malah berbahaya bagi kesehatannya, fisiknya. Semestinya Pak Prabowo jangan memaksakan diri lah naik ke sana. Jaga kesehatan Pak, ini masih 4 tahun lebih nih harus dipimpin Indonesia ini. Tapi lucunya menghadapi kunjungan kenegaraan, salah satu presiden negara di Eropa itu bakal ke Borobudur itu. Ada hal yang mesti dikondisikan. Ya, apalagi kalau enggak, perkara ketinggian peninggalan sejarah itu. Ke Borobudur itu. Bila enggak naik sampai ke atas, kan yang kurang kurang abdol no. Namun kita bisa bayangkan, seusia presiden kita, Pak Prabowo yang sudah tuyuk-tuyuk munggah semono dhuwure itu, udah setinggi bangunan 10 lantai itu. Oh ya, kempis-kempis. Begawan aja yang sudah kepala 5-6, hampir 6 gitu aja udah. Wah, ora kuat bayangin. Sehingga sekarang ini sedang dipikirkan, lagi diutak-utik, diperhitungkan, direkor-rekor. Ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya direkayasa lah, agar 2 kepala negara tetap bisa sampai di puncak dengan perbedaan usia yang jauh, supaya nggak capek lah sampai di atas. Nah, tersebar isu di masyarakat, katanya mau dipasang eskalator. Ini Begawan jadi mikir ini, eskalator ini kayak neng mall wae diwarnai eskalator. Dan sebagai kebutuhan kenegaraan, tak jamin andai itu direalisasikan, ya pasti bisa. Tapi apakah itu mudah? Dengan kemegahan Candi Borobudur, apakah tidak akan mengubah struktur candi itu sendiri dengan dipasangi konstruksi untuk eskalator? Hanya saja memasang eskalator di Borobudur bisa melanggar prinsip-prinsip pemeliharaan atau tidak menjaga cagar budaya. Lah menurut Begawan ini, mbok tinimbang dipasangi eskalator, bikin flying fox aja toh. Dari atas ke bawah, di mana posisi bawah itu ya puncak tertinggi Borobudur, atau kedua kepala negara diangkat pakai drone kan bisa. Bisa juga pakai helikopter. Kemudian diturunkan di situ. Malah lebih simpel, gak mengganggu kondisi fisik Candi Borobudur itu sendiri. Bisa juga nyewa mobil terbang buat ngangkut mereka ke atas berdua, diturunkan di sana juga. Ada alternatif lain yang masuk akal buat diterapkan. Pakai crane, gitu. Paling gede itu. Nah, ya bagaimana caranya supaya sampai di sana tidak capek dan tidak merusak struktur dari Candi Borobudur itu. Yang biasanya buat bikin bangun gedung-gedung bertingkat tinggi itu loh. Oh iya kan, bisa sampai tingkat 50-60 tingkat, malah lebih efektif itu, aman lagi itu, lebih simpel dan bangunan candi tidak tersentuh barang atau benda apapun yang memang bisa mengancam bangunan bersejarah itu sendiri. Selain menghormati keberadaan Candi Borobudur itu. Loh, atas beredarnya isu ini pemerintah ini, atas beredarnya isu kabar-kabar mau dipasang eskalator ini, pemerintah
memasang eskalator. Kemudian pihak istana merespon dan mengklarifikasi. Wah ini, kok mengklarifikasi ini ada apa ini? Bukan eskalator yang bakal dipasang katanya, tetapi itu style life. Style life itu kayak itu loh, kursi melaku mungkin loh. Naik ke atas digerakkan pakai listrik atau energi lain. Mengapa mesti Star Life? Mengapa pula sempat muncul isu ada eskalator segala? Nah ini masyarakat perlu memahami. Ya maklum, nggak banyak yang tahu. Star Life itu kayak apaan kan masyarakat belum mudeng itu. Wong setelah tahu respon dari istana, Om Begawan ngecek duluan. Oh baru tahu loh, tak lihat gimana itu. Aku ya lagi ngerti istilah Star Life itu sama kayak apa Star Life itu kan baru ngerti. Nah Pak PCO ini berdalih. Saking tingginya Borobudur, nek ditempuh dengan jalan kaki, ndak keringetan, berkeringat dan menggeh-menggeh. Dan itu bakal membuat kedua kepala negara nggak nyaman. Sehingga terpikirkan buat nyepai Starlight tadi. Apalagi panas. Lah mbak wes rasa sing-sing, Pak. Candi Borobudur itu kan peninggalan bersejarah bangsa. Dan itu untuk tetap dipakai salah satu agama kita yang kita hormati, yang mesti kita sama-sama jaga. Dan cara buat menuju ke puncak candi itu ya ditempuh dengan jalan kaki. Bagi yang berusia 60 tahun memang nggak recommended itu, tidak disarankan. Ya semuanya titik, nggak usah naik, nggak usah aneh-aneh mau dipasang Starlight, eskalator dan sebagainya, standing Starlight atau apapun lah istilahnya, nggak perlu. Kalau memang tidak punya keberanian atau kekuatan untuk naik ke atas, ya tidak usah. Mungkin bisa diwakili yang lebih muda. Lu bangsa yang besar itu bangsa yang memang menghargai sejarahnya kok. Cara menghargai Candi Borobudur ya salah satunya tidak memaksa atau mereka-reka untuk merubah, apalagi sampai bolongi Candi Borobudur buat bisa ke atas puncak candi. Biar nggak capek dengan memasang alat-alat yang akhirnya kan merubah struktur. Idealnya loh, kita menghormati dan menjaga Candi Borobudur sebagai peninggalan bersejarah. Yombuh piye carane, jangan-jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bakal merusak candi itu. Loh kayak Pak Presiden belum pernah sampai ke atas wae, kan sudah pernah dulu. Ya kan Pak Prabowo bisa di bawah lalu Presiden tamu bisa diantar yang lebih muda, yang lebih kuat, bisa menjelaskan tentang sejarah Candi Borobudur itu. Kalau memang Pak Prabowo nggak kuat atau berbahaya bagi kesehatannya kondisinya, kan tinggal bilang, Macron, gandeng aku ya wis tua, kondisinya ora kuat, tak nunggu kene wae ya ning isor. Munggah dhewe kowe dikancani pas pampres atau wakilku apa piye atau salah satu menteri pariwisata kan ya bisa. Atau kalau bahasa Indonesianya gini lah. Macron, ini berhubung saya sudah uzur, sudah lansia, tak tunggu di sini wae ning isor. Naiklah sendiri biar ditemani sama pas pampres atau wakil atau menteri pariwisata. Dah tuh tungguin di bawah sambil jajan. Atau tak ngeladeni warga yang berkerumun bila nanti pada minta selfie. Kan gitu kan gampang. Bisa juga Pak Prabowo ngajak Wapres yang juga masih muda buat temen naik. Kan masih kuat. Oh, tapi jangan-jangan Wapres nantinya ya dilibatkan di dalam kunjungan Magelang itu. Apa malah kayak dulu lagi ditugaskan keluar pulau lagi. Persis waktu Bill Gates ke Indonesia. Wah, ini parah nih, terulang lagi nih. Nah ya gimana lagi? Kenyataannya sama-sama kita tahu. RI 1 dan RI 2 itu gak seusai. Usianya nggak bisa encon lah kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu. Nggak bisa match. Susah buat saling mau memahami. Nah, pemerintah pasti juga tahu. Bila Dirjen Cagar Budaya kita itu sangat berhati-hati merawat Borobudur. Itu terbukti dari beragam kejadian. Yang ada di sana juga itu. Pas beberapa kali kena hempasan abu vulkanik dari Gunung Merapi. Itu kawasan candi langsung ditutup. Tidak boleh ada kunjungan. Wes, steril. Itu dengan cara tertentu. Gak asal main sapu kayak kita nyapu rumah, ya nggak boleh.
Cara membersihkan abu itu sangat hati-hati. Lah iki nek dipasangi alat besar konstruksi dengan besi itu remuk struktur candinya. Termasuk juga misalnya disemprot nitrogen pakai kompresor, hati-hati. Hati-hati. Nggak ada itu cara-cara seperti kena debu vulkanik gunung. Bersihannya itu pakai kuas, tau. Natural banget. Pakai kuas satu persatu. Padahal candi itu gedenya kayak apa itu. Dan kuasnya paling gede segini aja. Lama dan hati-hati. Waktu gempa Jogja tahun 2006, kan sempat ada beberapa batu bergeser. Lah mengembalikannya orang asal disurung terus rampung, enggak. Banyak arkeolog lokal dan internasional yang dilibatkan buat membenahi posisi-posisi batu Candi Borobudur yang bergeser. Beberapa senti saja dikembalikan secara natural dan tepat. Nah di Candi Borobudur kita juga nggak bisa lagi bebas duduk di sembarangan tempat kayak dulu. Do penean, do ranggeh-ranggeh nggak bisa. Termasuk lendutan alias bersandar pada stupa nggak boleh. Apalagi bawa makanan atau minuman dilarang keras. Tas semua diperiksa. Meski candi itu dari batu, nek kena gogrokan panganan, rempahan roti atau kena air, makin lama bisa merusak. Ada jamur yang tumbuh. Tentu air yang dimaksud di sini bukan air putih. Ada soda, ada karbonat. Kalau berulang kali merusak bebatuan candi, akhirnya rontok. Bagi yang belum pernah sama sekali ke sana, sekarang jumlah kunjungan per hari itu juga dibatasi. Dan tiket masuknya mahal. Karena memang Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang harus dirawat. Sekarang paling banyak kunjungan per hari itu hanya diizinkan 1.200 orang. Kayak waktu sekarang ini yang mau ke sana pas liburan besok wes pada daftar online. Kita nggak bisa tiba-tiba ke sana terus naik, beli karcis tiket buat liburan sekolah pada Juni terus langsung dapat munggah timik-timik ke atas, nggak bisa, belum tentu bisa. Pengunjungnya pasti banyak banget dan harus antri. Dan dibatasi 1.200 pengunjung yang bisa naik ke Candi Borobudur. Nah, kondisi perawatan peninggalan kebanggaan bangsa Indonesia ini harusnya juga dipahami oleh para orang-orang sekretariat negara. Monggo, mau ngejamu tamu, silahkan. Nuruti keinginan tamu negara lain, monggo. Itu kewajiban. Tapi tetap menjaga kelestarian cagar budaya kita itu wajib, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Nah, bila kena abu vulkanik saja, cara membersihkannya pakai kuas natural, hati-hati, pelan-pelan. Gimana kita bisa mengerti? Bebatuan candi mau dikasih starlab segala. Pasti yang ngelobangi, baut. Belum nanti kalau ketimpa besi dan sebagainya. Terus itu tangga buat cantolan straight kan dicantolkan di mana? Nggak mungkin kan pakai kayu. Pasti besi, baja dan sebagainya. Nah dari visual yang tak tunjukkan di opening tadi, apa benar sebuah lempengan putih menempel di sana satu undakan candi tidak ada perekatnya sama sekali? Kata Bung Hasan Asbi, model starlitnya tinggal diletakkan. Kemudian bila sudah selesai diambil lagi. Dijanjikan tidak dipaku, dibor atau ada kerusakan candi. Oh, tapi tekanan mekanik dari konstruksi itu sangat mengganggu. Konstruksi Candi Borobudur yang dari batu-batuan itu. Apapun batu itu kalau kena besi nggak mungkin. Utuh itu nggak mungkin. Apalagi beban konstruksi dari konstruksi starlip itu sangat berat. Jaminan yang diberikan, proses setting buat tangga buatan, diawasi oleh Dirjen Cagar Budaya. Nah begitu ditempel, kemudian starlip dipakai, gak ada penguatnya, apa gak rubuh tuh penumpang kursinya itu. Hati-hati ini. Pak Prabowo juga harus cek itu. Kalau memang meragukan, jangan. Saya sebagai rakyat, mohon kepada Pak Prabowo gak perlu naik ke atas. Kok Bengawan ragu? Oh ini beneran. Gak ada itu elemen gondeli tangga yang mau dipasang itu. Pertanyaannya ini, kan kunjungan masih besok atau lusa. Kenapa settingannya tanggal sudah dipasang sejak kemarin? Bila beneran tinggal naruh, kan pagi hari habis subuh, pas hari kunjungan dipasang ya bisa toh. Tinggal plek gitu. Katanya tinggal naruh itu. Kerahkan banyak orang. Rampung itu. Nah itu tadi di videonya sampai ada alas putih-putih itu apaan itu? Masa iya itu alas sekedar ditaruh? Bisa mudah diambil lagi tanpa bisa melekat erat.
di struktur batu Candi Borobudur. Ya barang itu mudah diambil pengunjung sejak kemarin atau seharian tadi dong. Jangan dibiasakan pemerintah mau ada aktivitas atau menjamu tamu negara nggak jujur sama rakyatnya. Ini Borobudur itu bukan hanya milik bangsa, milik dunia. Ya. Mau percaya apa enggak? Candi kebanggaan bangsa kita itu sudah rutin buat ibadah Waisak umat Buddha. Bila ada manipulasi, kebohongan, settingan yang tidak sesuai sama omongan pada bangunan yang disakralkan umat beragama ini, bisa kualat nanti. Oh, bagaimana nggak yakin ini? Pemerintah setidaknya memberitahu atau permisi sama umat Buddha, minimal nembung lah, alias memberitahu. Wong Jawa sing digugu omongane tembunge. Meski Borobudur itu statusnya milik pemerintah, sebaiknya meminta izin. Apakah diperkenankan menyiasati candi buat dudukan tangga? Itu nek punya sikap menghargai umat agama lain loh. Terlepas mau kepercayaan kita sama apa enggak, ya memberi contoh yang baik. Masa iya pemerintah malah beras-beras sageleme dhewe. Nah sampai urusan peninggalan budaya saja dibeginiin ini. Nah wes bingung tenan. Pemerintah seolah-olah sing duwe ini negara ini. Apa-apa yang dimau dijalani sesuai maunya dia. Nek boleh ngasih saran nih, begawan ini. Daripada ke Borobudur lalu mesti ngotak-atik yang bikin kerusakan atau dampak negatif pada candi itu. Pak Macron dibujuki mengubah tujuan kunjungan saja. Tawarkan kedua alternatif lokasi lain. Yang punya juga sejarah hebat dengan cerita yang tak kalah seru. Di mana dua tempat itu alternatif yang bisa ditawarkan. Spektakuler tuh. Kalau nggak ke Wisma Atlet Hambalang, ya ke IKN. Piye? Ini ngomong sesuatu setuju toh. Nggak usah ke Borobudur. Ke Borobudur tuh lewat aja, lihat dari bawah. Nah, kunjungan yang paling detail ya harusnya ke Wisma Atlet Hambalang dan ke IKN yang sekarang baru dibangun. Siapa tahu akan jadi investor di IKN. Itu ya. Oke, jangan salah paham. Ini pesan Umugawan, jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.